Jadi nanti kita menyampaikan ciri-ciri. Apakah saya ini sudah ngaji ilmu lahir atau sudah ngaji ilmu batin? Ini buat koreksi diri sendiri ya. Ini ya apa didengarkan dengan penuh rendah hati ya. Saya pesan betul didengarkan dengan penuh kerendahan hati. Saya disclaimer dulu ya. Jadi ini yang kita sampaikan ini ciri-ciri atau tanda-tanda, tetapi ketika tanda itu seakan-akan ada lalu jangan disimpulkan ya. Sehingga nanti jangan sampai nanti habis dengerin ini lalu bukan memfitnah, lalu melabeli orang lain gitu. Yang diajarkan oleh guru sejati atau mursyid itu ilmu batin, bukan ilmu lahir. Jangan merasa bahwa aku telah menemukan mursyid, jangan. Jadi mursyid itu nggak pernah buka pendaftaran. Nah ini nanti ya nah ini yang mungkin teman-teman nggak pahami. Ilmu tasawuf itu juga bisa ilmu lahir. Harus ada biaya ditentukan. Jadi orang mursyid menentukan pendaftaran dan menentukan bayaran, nggak ada. Jadi belajar 200 jam sufi healing, jangan menganggap saya mursyidnya. Saya membayar mursyid dari ini. Bukan, itu saya namanya coaching. Itu proses coaching Mas, bukan kemursitan ya. Jadi saya mengajari ilmu tasawuf sebagai sebuah ilmu, bukan mengajarkan bagaimana menjadi sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di Ngaji Tasawuf Saintifik. Nah, ya. Bahkan kemarin kita udah bahas mengenai itu ya, Pak. Tentang guru sejati. Ya. Selama 2 episode ini. Ya. Terus mengenai tentunya kan guru pasti ada yang diajarkan ya, Pak. Ya. Mungkin ya. Ada juga kemarin kita bahas sedikit nyempel dikit mengenai ada ilmu lahir dan ilmu batin. Nah, hari ini kita akan bahas lebih mendalam nih, Pak. Ilmu lahir dan ilmu batin itu apa sebenarnya? Jadi gini ya. Saya disclaimer dulu ya. Jadi ini yang kita sampaikan ini ciri-ciri atau tanda-tanda, tetapi ketika tanda itu seakan-akan ada lalu jangan disimpulkan ya. Sehingga nanti jangan sampai nanti habis dengerin ini lalu bukan memfitnah, lalu melabeli orang lain gitu. Jadi tanda itu belum tentu. Misalnya gini ya Mas ya. Ini saya mau jelasin dulu ini biar Mas Jawa ini mudeng. Misalnya tanda dari demam berdarah itu demam. Tetapi Mas Jaweri nggak boleh bilang bahwa demam itu pasti demam berdarah. Iya. Nah, lebih gampangnya gitu ya. Gampangnya gitu. Jadi jangan sampai demam tuh mesti demam berdarah, enggak. Bahwa demam berdarah ciri ini demam. Ya, tetapi bukan setiap demam lalu demam berdarah. Jadi nanti kita menyampaikan ciri-ciri. Apakah saya ini sudah ngaji ilmu lahir atau sudah ngaji ilmu batin? Ini buat koreksi diri sendiri ya. Ini ya didengarkan dengan penuh rendah hati ya. Saya pesan betul didengarkan dengan penuh kerendahan hati. Bukan untuk menilai orang lain ya. Aku wis ngono po durung. Baik jenengan sebagai seorang guru atau jenengan sebagai seorang murid ya. Nah kita bahas dulu Mas Jawair. Yang diajarkan oleh guru sejati atau mursyid itu ilmu batin, bukan ilmu lahir. Kalau ilmu lahir guru kan boleh banyak. Ya, kemarin sudah kan. Ya, misalnya teman-teman belajar nahwu shorof itu ilmu lahiriah. Iya. Ono kitabe, ada kitabnya, ada tahap-tahapannya. Awalnya mungkin belajar jurumiyah, ilmu nahwu ya. Lalu habis belajar jurumiyah, belajar imriti. Nanti habis belajar imriti, belajar alfiyah. Nah, itu urutan, ada kitabe, ono khatame. Lalu ilmu lahiriah itu misalnya lagi ilmu fikih. Yono kitabe. Nah, Safinatun Najah, terus Takrib, Fathul Wahab, Mutamimah ya macam-macam itu yang tahapnya banyak sekali ya. Nah, itu adalah ilmu lahir. Nanti ada ilmu macam-macam, ada ilmu ushul fikih, ada macam-macam. Nah ini yang mungkin teman-teman nggak pahami. Ilmu tasawuf itu juga bisa ilmu lahir. Ilmu tasawuf ya, Pak? Iya.
Kan mungkin orang mendukannya gini. Iya. Belajar al-hikam itu belajar ilmu batin. Bukan, Mas. Belajar al-hikam jika digunakan hanya untuk tahu. Sekedar tahu ya. Aku wis paham al-hikam. Jumlah makolahnya 200 sekian. Aku sudah memahaminya semua. Hanya paham, jadi tujuannya hanya memahami. Berarti sampeyan belajar ilmu al-hikam hanyalah belajar ilmu lahir. Nah, ini definisinya dulu ya. Apalagi misalnya ilmu sirul asror yang mungkin bahasanya lebih rumit ya, sirul asror itu. Seakan-akan belajar ilmu batin. Kan ilmunya kayak ilmu batin ya. Seakan-akan ya, Pak. Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Nah, di sini ada ngaji sirul asror, teman-teman bisa lihat playlistnya itu. Itu kan yang belajar, yang kita baca kan ilmu seakan-akan ilmu batin. Tetapi jika hanya digunakan untuk tahu, berarti sampean masih belajar ilmu lahir. Hanya untuk tahu. Nah, sekarang yang lebih jelas Mas Jawahir nih. Kuliahnya jurusannya tasawuf. Iya, kuliah tasawuf dan psikoterapi. Wah, apa mata kuliah tasawuf kan ada tasawuf falsafi, ada tasawuf amali, ada tasawuf sosial, banyak sekali. Epistemologi irfani. Wah, ada epistemologi irfani misalnya. Kelihatannya yang dibaca ilmu batin, tetapi itu tetap ilmu lahir. Mas Jawahir sebenarnya tetap belajar ilmu lahiriah karena nanti ciri-cirinya bukan merupakan ciri ilmu batin. Nah, itu nanti ada ciri-cirinya. Kira-kira ada berapa ciri coba? Nah, ya sebenarnya banyak sih. Ini yang kita bahas 4. Ya, jadi 4 ciri tentang apakah saya ini sedang belajar ilmu lahiriah atau saya sedang belajar ilmu batinnya. Lalu gampangannya gini, cara sederhana yang paling gampangnya Mas Jawahir kan belajar ilmu tasawuf setiap hari kan? Iya, setiap hari pasti. Sudah bersemester-semester kan? Sing digulai kertas kan sana. Iya. Kasih jasa gitu loh. Jasa ya. Nah, terus ono khatame kan Mas? Ada khatamnya. Ada akhirnya kan? Ada akhirnya. Apa ora gelem akhir? Ya harus ada akhirnya. Ada akhirnya. Masa ke ibuke, masa ke bapak, kan bayar UKT terus nanti. Nah, sekarang kita bahas ciri. Jadi di sini tidak penting kontennya apa, Mas? Tidak penting kontennya apa? Ya, kalau misalnya kontennya al-hikam, sama kontennya usul fikih, sama kontennya matematika, sama kontennya bahasa Inggris, pelajaran lah ya. Kontennya ilmu sosial, ilmu politik, itu nggak penting kontennya. Yang disebut ilmu batin tidak tergantung konten. Ilmu batin tidak tergantung konten. Nah, walaupun belajar spiritualitas sekalipun. Nanti Mas Jawahir misalnya ini, wah S2-nya langsung tasawuf lagi, S3-nya tasawuf lagi, disertasinya tentang sufi yang sangat mendalam, belajar tentang Ibnul Arabi misalnya. Tapi yang mbok golek kan tetap kertas. Iya sih. Iku tetap namanya belajar ilmu lahir. Cirinya ya, nah ini. Kalau kita belajar ilmu lahir, itu ada pendaftaran nih Mas. Ada pendaftaran. Mas Jawahir belajar neng UIN nggak bisa tiap hari masuk, itu nggak bisa. Misalnya bulan jadwalnya. Ya bulan Oktober saya mau jadi mahasiswa baru ya nggak bisa. Pendaftarannya kan ada sekitar bulan Juli Agustus ya. Iya, mulai dari. Nah, kan ada pendaftarannya. Kalau belajar ilmu batin itu nggak ada pendaftaran. Nek ono pendaftaran langsung jadi ilmu lahir. Loh, ini mungkin nyun sewu ya kalau ada. Jadi nyun sewu. Ini betul-betul saya meminta maaf dan jangan disalahpahami. Misalnya ada orang, misalnya saya lah. Saya kan ada program 200 jam healing. Contohnya saya aja, biar nggak salah paham lah. Ada bayarnya kan Mas? Ada bayarnya. Ada bayarnya, belajar sufi healing. Terus ada pendaftarannya kan? Ada pendaftarannya. Ada pendaftarannya, ya. Berarti Mas Jawahir sebagai murid saya di 200 jam sufi healing, Mas Jawahir jangan merasa Mas Jawahir belajar ilmu batin. Itu tetap ilmu lahir Mas. Nah, ilmu batin itu gak ada pendaftaran Mas. Seorang guru kapanpun murid datang dia siap. Seorang murid kapanpun gurunya mau mengajar dia siap. Gak ada pendaftarannya. Jadi mursyid itu nggak ada, mursyid untuk membuka pendaftaran itu nggak ada. Jadi jangan bilang saya mursyid. jangan bilang saya mursyid karena belajar 200 jam, karena aku ono daftari, ono pendaftarannya. Terus kon bayar juga.
Orang bayar aja nggak mau ngajar saya. Mas Jawahir karena bayar sregep kan belajar gitu. Nah, ya jajal roh gratis malah banyak yang nggak serius. Iya, banyak nggak serius. Nggak datang ya. Jadi walaupun belajarnya tasawuf, nek ono pendaftaran nih. Terus ono ada nggak syarat-syarat pendaftaran? Ada. Oh, usianya harus sekian. Ya, misalnya Mas Jawahir mau itu belajar di mana itu? Di UIN. Ya, kan harus lulus. Iya. Aliyah atau SMA atau SMK kan? Minimal itulah. Iya. Masa lulus SMA kan nggak boleh kuliah? Ya, nggak boleh sih. Artinya ada syarat-syaratnya pendaftaran itu. Belajar ilmu batin itu nggak ono syarat-syarat kayak gitu. Jadi kalau ada orang merasa bahwa saya misalnya merasa saya punya mursyid tetapi kok dulu saya daftar, berarti ini sebenarnya itu belum ada belum termasuk belajar ilmu batin. Nah, itu cirinya ya. Jadi nek saya ono pendaftaran. Oh, pendaftarannya nanti ya dibuka ini pendaftaran. Masih ada begitu, masih ada formalitas semacam itu walaupun yang diajarkan ilmu kontennya seakan-akan ilmu batin, tetapi sebenarnya esensinya dia tetap belajar ilmu lahir. Ilmu lahir itu orang hanya perlu tahu, lalu setelah tahu dianggap lulus. Nah, ilmu batin, misalnya dia tidak tahu pun secara terminologi, tapi dia bisa melakukan. Nah, itu sebenarnya. Jadi kalau belajar ilmu lahiriah itu belajar untuk tahu, kalau belajar ilmu batin itu belajar untuk menjadi. Ya kan? Tadi ono daftare Mas, nggak ada waktu pendaftaran. Kalau belajar ngaji ilmu batin. Tetapi bukan tidak boleh belajar tasawuf atau belajar spiritualitas, misalnya kan banyak kan ada teman-teman yang mungkin menawarkan belajar ini belajar teknik spiritualitas untuk ini itu nggak salah loh ya, jangan bilang salah. Itu nggak salah, tapi itu bukan kemursitan. Itu bukan ilmu batin. Itu bukan ilmu batin, itu tetap belajar kayak Mas Jawahir belajar di UIN. Kan boleh kan belajar di UIN, baik juga kan? Ya baik. Ya bagus, kan ribuan lulusannya. Wisuda aja tiap wisuda satu angkatan nih Mas Jawahir bisa 100 ya kan? Ya, lebih. Ayo misalnya 100 ya. Tiap tahun sudah ada 20 angkatan ya, 2000 kan? Iya, 2000. Gua anggap salah kabeh. Ya enggak, itu tetap apik, tetapi jangan merasa bahwa aku telah menemukan mursyid, jangan. Jadi mursyid itu enggak pernah buka pendaftaran. Nah, ini nanti ya. Ini nanti hooknya ini loh ya. Hooknya ini penting, baru saya keceplosan alhamdulillah tapi. Mursyid tidak pernah membuka pendaftaran. Mursyid tidak pernah membuka pendaftaran. Jadi kalau saya hari ini dibuka pendaftaran pencarian murid baru untuk jadi saya mursyidnya, Anda muridnya, itu enggak ada. Nah, itu berarti kalau ngono bukan salah. Tetapi itu adalah tetap belajar ilmu lahir. Ya gitu ya Mas Jawahir ya. Satu, itu cirinya. Yang kedua, kalau belajar ilmu lahiriah biayanya ditentukan Mas. Jadi Mas Jawahir kalau belajar di UIN ada nggak ditentukan? Ada. Oh, ada UKT walaupun bisa diprotes ya. Ada namanya di apa itu? Di demo. Nah, ini apa itu namanya? Apa? Oh. Kalau keberatan itu terus bisa minta apa? Penurunan UKT. Misalnya gitu. Nah, bisa minta penurunan UKT gitu ya boleh kan gitu. Tapi kan ada jelasnya kan, maksudnya bulan ini atau semester ini sampean bayarnya sakmene gitu. Nah itu di sana aja main di luar. Ya. Kan tetap ada pendaftaran. Ada pendaftaran, kedua bayar. Ya kan? Iya. Harus ada biaya ditentukan. Jadi orang mursyid menentukan pendaftaran dan menentukan bayaran, enggak ada. Jadi belajar 200 jam sufi healing, jangan menganggap saya mursyidnya. Saya membayar mursyid dari ini. Bukan, itu saya namanya coaching. Itu proses coaching Mas, bukan kemursidan ya. Jadi saya mengajari ilmu tasawuf sebagai sebuah ilmu, bukan mengajarkan bagaimana menjadi sufi. Nah itu bedakan betul ya. Ini keduanya Bang. Keduanya buat gitu aja. Nah itu jadi misalnya teman-teman kan ada kan pelatihan itu banyak kan, misalnya dari channel-channel YouTube lalu menawarkan pendaftaran itu nggak salah loh Mas.
Cuma jangan nyebut bahwa itu belajar ilmu batin, gitu loh. Jangan nyebut. Kan boleh. Boleh aja sih. Misalnya ada seseorang menguasai ilmu tentang Ibnul Arabi misalnya. Wah, dia sangat menguasai, lalu dia menawarkan kepada orang untuk belajar tentang ilmunya Ibnul Arabi. Nanti ada workshop Ibnul Arabi di hotel ini, bayarnya sekian. Apik itu. Tutorial hulul. Ya itu ya misalnya mau biar tentang hulul wahdatul wujud, lalu dibuat workshop, lalu pesertanya bayar, pembicaranya diberi bayaran, itu apik loh Mas. Saya ini sekali lagi ya, ini bukan ngomong bener salah. Ya, ini saja, iya, ini cuma bedain gitu loh. Jadi boleh. Nah kalau sekolah, agama belajar gitu kok bayar, UIN bayar semua. Iya sih. Nggak berarti salah belajar di UIN ya nggak? MA, aliyah. TK kan diajari anak saya belajar TK, bayar kan? Bayar itu, jadi jangan disebut itu menjual agama. Sampean jahat bilang begitu. Jadi ada orang misalnya mau belajar agama di UIN, boleh kan? Boleh. Bayar boleh kan? Boleh. Jadi ini bukan ngomong bener salah. Ya, ada orang sih, banyak orang tuh kalau banyak orang itu gini. Saya dikeluhin sih, saya sudah dikeluhin. Misalnya ada seorang guru, lalu dia mengajarkan misalnya ilmu ikhlas itu, contohnya aja, dibuat workshop terus bayar. Lalu ada yang istilahnya, itu menjual agama. Itu padune sing ngomong ngono iku padune memang belak gratisan. Dia ngomong gitu tuh karena ego, bisa jadi loh ya. Bisa jadi ngomong itu karena ego, atau bisa jadi karena cinta, ya bisa jadi sih. Kita nggak tahu niatnya, tetapi yang tahu kan orangnya sendiri. Jadi sekali lagi ya, itu saya ulang-ulang. Jadi ini bukan masalah bener salah. Mas Jawahir misalnya ada workshop tentang hulul, workshop tentang wahdatul wujud, terus Mas Jawahir ikut misalnya sekian di hotel ini, pembicaranya ini, pendaftarannya ini, bayarnya sekian, itu boleh, ya itu boleh. Tetapi itu bukan kemursitan. Nah jadi ini kan kita bicara tentang guru sejati, ya kita tidak sedang membandingkan antara yang benar dan yang salah. Kita hanya ingin menjelaskan antara ini kita belajar ilmu lahir dalam konsep konteks murid dan guru, guru mursyid dan muridnya, atau guru syariat ya, atau guru fisik, guru materi, guru ilmu lahir kepada muridnya. Ini kita mau bedakan itu, bukan masalah benar dan salah. Ya, semuanya baik. Nah itu ya. Daripada orang belajar kan ya. Oh iya sih. Ya daripada nggak belajar. Misalnya ada guru yang dia punya kemampuan, lalu dia mengajar, lalu diberi bisaroh istilahnya, dibeli sekian, kan nggak apa-apa. Ya, itu kan juga sebagai salah satu bentuk menghormati ilmu. Bentuk penghormatan. Ya, bentuk penghormatan kepada ilmu. Cuma itu tadi, itu bukan proses hubungan mursyid sama murid. Ini kan kita sedang bicara guru sejati ini, bukan bicara tentang guru yang lain. Nah, kemarin itu loh, podcast kemarin dengerin lagi ya. Kan ada 4 jenis guru. Guru rupa, guru wicoro, guru laku, lah terus guru mursyid. Nah, kalau guru 3 ini dibayar, pendaftaran, ada waktunya. Ini yang guru ini. Nah, kalau yang ini nggak ada gitu. Jadi ini cuma bedain itu loh Mas. Bukan mau menuduh benar dan salah. Nah, kalau yang teman-teman mungkin yang masih memahaminya, ini tasawuf Indonesia sedang membagi antara benar dan salah ya nyuwun sewu berarti kurang paham. Kita nggak bahas itu gitu. Yang kedua ya. Jadi kalau ngaji ilmu batin nggak ada tanggal pendaftaran. Sampai mengharap ngaji kapan wae iso. Gurunya siap kapanpun, ketika guru mau mengajar, muridnya juga siap kapanpun. Itu mursyid. Kalau itu mursyid. Yang kedua, yang kedua tadi. Nah ini Mas, kalau di dalam ilmu lahiriah, sampean membayar ditentukan kan tadi. Di UIN ada UKT-nya, sampean ikut pelatihan, ada bayarnya sekian. Sampean ikut webinar, bayarnya sekian. Itu ilmu lahir. Kalau di dalam kemursitan, bayar cinta. Bayar cinta maksudnya gini. Misalnya ini contoh ya, saya sama Abah nih. Nah, saya itu panen gedang, panen pisang. Terus saya ingat guru saya. Waduh, ini kok gedangku akeh api-api. Kan terus saya ingat guru saya, terus saya sowan ke Abah, ini saya panen pisang monggo ya.
Abah nggak minta, saya juga tidak merasa diwajibkan. Iya kan? Iya. Ya enggak ada kewajiban saya memberi pisang. Abah juga tidak pernah bilang ke saya, kowe nek panen aku kudu mbok menehi lho ya mbayar lho. Abah yang nggak pernah bilang begitu, ketika saya ada, saya sowan, saya bawa. Membayarnya dengan cinta kayak gitu, Mas. Kalau mursid loh ya. Jadi kalau guru 3 tadi, guru rupa, guru wicara, guru laku. Ya guru laku ini kita sendiri ya. Itu dibayar dengan ditentukan bayarannya. Ono minimal, ono maksimal ya. Yang UIN kan gitu kan, minimal sekian, maksimal upah katanya sekian. Nah itu di UIN begitu. Nah, tapi kalau di dalam hubungan, ini hubnya juga ya, di dalam hubungan guru sejati dengan muridnya, antara mursyid dan muridnya, bayarnya dengan cinta. Jadi jumlahnya bisa macam-macam, gak ono aturan. Ono sing ora bayar ya ono karena memang tidak mampu, ada yang membayar luar biasa banyak karena memang dia merasa itulah tanda terima kasih saya kepada guru saya. Tapi guru ini tidak pernah ngomong loh, Mas, gak pernah ngendikan kudu bayar loh, ya nggak pernah. Itu olah rasane murid dhewe. Nek UIN gak oleh gak entuk olah rasa ngono lho, Mas. Wah, saya harus membayar UIN dengan saya punya cuma sekian. Kan nggak boleh. Nah, nggak boleh itu. Baik ya itu ya. Jadi kalau guru biasa, guru lahiriah, bayarnya ditentukan. Kalau guru mursyid, antara murid dan guru, bayarannya dengan cinta. Tidak ditentukan. Nah, ditentukan secara nominal. Nggak ada tentuan nominalnya, tergantung sistemnya masing-masing. Si A karena dia dapat rezeki banyak, dia jadi orang sukses, ya bisa membantu gurunya dengan sangat banyak, yang mungkin orang nggak kira gitu. Atau bahkan ada yang gurunya malah ngasih dia gitu. Ada, itu ciri-ciri, Mas, ciri bahwa ini guru mursyid. Itu nek golek ciri ngono iku. Ya. Nah, itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, ono jadwale. Oh iya. Contoh, ini contohin kita aja lah. Kuliahku tadi ya? Nah, enggak, contohnya 200 jam aja. Oh iya. Jadi 200 jam. Saya 200 jam sufi healing. Ya, sufi healing berarti. Ono jadwalnya kan, Mas? Ada. Kalau Sabtu, jam 1. Datang jam 1 sampai jam sekian, datang offline kita belajar. Saya merasa berkewajiban mengajar karena adik-adik bayar. Adik-adik juga serius belajar karena ini hak saya. Saya menyampaikan ini kewajiban saya, muridnya bilang ini hak saya, sudah kita tentukan kita akan belajar jam sekian, ono jadwali. Berarti itu tetap ilmu lahir, itu bukan hubungan guru sejati dengan muridnya. Kalau hubungan guru sejati atau mursyid kepada muridnya, belajar itu nggak ada jadwalnya. Nggak perlu ya, Pak? Ya nggak harus dijadwal gitu, nggak perlu dijadwal. Belajar itu olah rasa. Jadi kayak kangen rindu ketemu, lalu ngobrol, kangen rindu. Ya kayak kekasih gitu lah. Jadi ini kan hubungan. Jadi kalau wali guru guru spiritual atau mursyid itu kan guru sejati itu kan kayak orang tua. Jadi hubungannya itu cinta itu loh, Mas. Gak usah dijadwal, nek sempet merene, nek ora sempet ya ora apa-apa kan gitu. Nah itu kecirian di dalam apakah ini proses belajar antara mursyid guru sejati dengan muridnya atau ini belajar yang ilmu lahiriah. Ya, walaupun Mas Jawair itu belajar ilmu tasawuf, tapi ono jadwale, berarti itu belajar ilmu tasawuf, bukan belajar menjadi sufi. Mas Jawair ketemu guru tapi nggak ketemu mursyid. Kalau belajar jadi sufi itu belajar mursyid ketemu guru gak ono jadwale. Yang menjadwalkan adalah Allah. Jadi maksudnya yang menjadwalkan itu alam. Nah, yang menjadwalkan Allah sebenarnya. Yang menjadwalkan semesta. Iya, yang menjadwalkan semesta. Mantap. Artinya yang menjadwalkan Allah ya. Semesta itu kan dari kehendak Allah yang menggerakkan batin muridnya. Ya, jadi ketemunya itu kangen karena rindu, bukan karena target. Sampai kuliah atau belajar 200 jam sufi healing kan ada targetnya. Ya, kalau nggak datang nggak absen, nggak bisa ujian gitu kan. Iya kan? Nah, itu ada jadwalnya. Makanya hubungan guru mursyid dengan muridnya abadi. Nah, hubunganmu guru sama ini hubungannya ya secara formal ya hanya
tenggat waktu sampean belajar itu. Emang transaksional bahasanya ya, Pak. Ya kalau 200 jam kan 200 jam ya wis lulus saya kasih jasa. Saya kasih surat keterangan untuk praktek gitu. Dan sampean habis itu nggak anggap saya guru ya nggak apa-apa juga. Nah itu, tapi beda dengan kemursidan, Mas. Nah, lalu yang terakhir. Yang terakhir nih, Pak. Kalau belajar ilmu lahiriah itu ono ujiane. Ada targetnya. Neng RPS kan ada targetnya. Target. Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Lalu nanti diuji kan, bisa enggak gitu. Ketercapaiannya sudah tercapai belum? Targetnya sudah. Kalau belajar jadi sufi gak ono-ono, Mas. Ya, belajar jadi sufi itu nggak ada ujian. Ujiannya ujian hidup itu. Oh iya ini. Jadi ujian jadi sufi itu bukan ujian formal. Kalau sampai ikut workshop, ikut pelatihan, misalnya ikut 200 jam sufi healing, ada kan? Ada ujiannya. Ada syarat-syarat untuk dianggap jadi praktisi tasawuf kan? Ada. Harus sudah menangani 18 klien, ya, kan? Begitu kan? Ada standarnya begini. Kalau jadi sufi gak ono, ujiannya ujian uripmu ini. Jadi kalau jadi kami sampean belajar itu ada dua, kitab itu ada dua, kitab yang seharusnya itu kitab yang tertulis, ada kitab yang senyatanya yaitu kitab kehidupanmu. Jadi kalau sampean ingin belajar jadi sufi, belajarnya kitabnya adalah kitab kasunyatan, kitab apa yang nyata di dalam hidupmu. Bukan kitab yang seharusnya. Sampean membaca Al-Hikam kan yang seharusnya. Sampean membaca Sirul Asrar itu yang seharusnya. Sampai belajar nasoih wal ibad itu yang seharusnya. Tetapi nek belajar tasawuf, bener-bener tasawuf, itu sampean belajar kitabnya adalah kenyataanmu. Gatuk ke antara kitab Al-Hikam yang kamu baca, yang terjadwal itu dengan kenyataan hidup. Itu belajar jadi sufi. Jadi orang bayaran, bayarannya cinta, bukan nggak ada bayaran ya. Nanti terus nyepelek ke guru nih ya nggak nyepelek ke murid itu ya malah nyepelek ke jangan, itu kewajiban murid. Jadi tetapi bayarnya dengan cinta, sesuaikan dengan cintamu. Cinta itu maksudnya sesuaikan dengan keadaanmu. Kalau kamu mampu sekian, hadiahi sekian. Kalau kamu nggak mampu ya nggak apa-apa juga. Memang di situ tidak ada minimal, nggak ada maksimal. Karena membayarnya dengan apa? Cinta. Membayarnya dengan cinta. Orang pendaftaran. Jadi guru gue orang pendaftaran nih, Mas. Mau muridnya ketika datang lalu ada masalah, ya nanti kita ketemu gini. Jadi orang harus ketemu hari ini jam sekian, targetnya sekian, nanti habis ini setelah sekian pertemuan, lalu ada ujian, lalu enggak. Jadi kalau kita masih yang di sini tadi, berarti ya namanya tolabul ilmi, tetapi bukan hubungan antara guru sejati mursyid dengan muridnya. Kalau sudah yang di sini nggak ada pendaftaran, bayarnya dengan cinta. Lalu orang ujiannya ya hidupnya itu. Lalu orang jadwali. Nah ini berarti hubungan guru murid, hubungan kemursidan namanya mursyid. Mursyid antara guru sejati dengan murid sejati. Ya, murid sejati betul, murid atau pejalan sufi. Nah itu ya Mas Jawair ya. Iya. Ya ini saya kira itu ciri-cirinya, tetapi sekali lagi saya sama sekali tidak bermaksud karena menuduh siapapun, guru ini enggak. Ya seperti yang saya sampaikan di awal, itu ciri tetapi lalu jangan disimpulkan. Misalnya tadi kepastian. Ya misalnya gini tadi yang saya ini, demam berdarah itu mesti demam. Tapi nek demam urung tentu demam berdarah. Cirinya demam berdarah itu demam. Tetapi anggaran orang demam, bu anggap demam berdarah sampean keliru karena bisa tipes, bisa infeksi saluran kencing, ya bisa macam-macam. Nah bisa banyak sekali demam itu. Ya saya kira gitu Mas Jawair ya untuk hari ini. Ya, bagi kawan suku dimanapun Anda berada, tadi sudah dijelaskan secara gamblang. Empat ciri mungkin ya Pak. Ya, 4 ciri. 4 ciri antara ilmu batin dan ilmu lahir. Ya atau proses pembelajaran ilmu lahir dan proses pembelajaran ilmu batin. Prosesnya. Karena kita itu pejalan sufi ya Pak. Ya, atau pejalan sufi. Ini sampai pejalan sufi atau hanya belajar ilmu tasawuf? Ya gitu Mas. Ya silahkan ditonton lagi, dengarkan lagi secara utuh agar tambah paham. Ya enggak juga sih, terserah kalian sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.